Halo teman-teman, hari ini kita akan menyelami situasi tegang di Gaza, di mana serangan udara besar-besaran terjadi dan ancaman dari Hizbullah di Lebanon membuat ketegangan semakin memuncak. Dalam cerita ini, kita akan mengikuti perjuangan warga, keberanian seorang pemuda bernama Yasin, dan dedikasi seorang dokter muda, Laila, di tengah kehancuran yang tak terbayangkan. Cerita ini penuh ketegangan, harapan, dan keberanian manusia menghadapi ujian berat. Pastikan kalian tetap menonton sampai akhir, karena setiap detik menghadirkan drama yang menegangkan dan adegan yang bikin penasaran. Jangan lupa untuk tulis komentar di bawah, bagikan pendapat kalian tentang cerita ini, dan tekan like jika kalian terinspirasi dari perjuangan mereka. Subscribe juga agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya yang penuh pesan moral dan hikmah. Suara sirine meraung di seluruh penjuru Gaza saat fajar mulai menyingsing. Warga terkejut dan panik, berlari mencari perlindungan di selar runtuhan rumah yang sudah rapuh. Asap tebal membumbung ke langit, menutupi matahari yang seharusnya hangat dan menenangkan. Di pusat kota, sebuah keluarga kecil berusaha menyelamatkan diri. Ayah menggendong anaknya, sementara sang ibu menarik tangan anak kedua, menuntun mereka melewati jalanan yang dipenuhi puing dan kendaraan terbakar. Mereka tahu setiap detik bisa menentukan hidup atau mati. Di sisi lain, pesawat tempur Israel melintasi langit, meluncurkan bom secara beruntun. Ledakan demi ledakan mengguncang tanah, membuat bumi bergetar dan membuat suara tangisan bercampur dengan teriakan warga yang ketakutan. Setiap ledakan meninggalkan lubang hitam di gedung-gedung yang dulu kokoh. Seorang wartawan muda berdiri di atap hotel yang sebagian hancur, mencatat setiap momen. Kamera di tangannya merekam ketegangan yang tidak hanya menghancurkan bangunan, tapi juga menghancurkan hati manusia. Ia tahu, berita yang ia laporkan hari ini akan menjadi saksi bisu bagi sejarah yang kelam. Di sela kekacauan, seorang pemuda bernama Yasin mencoba mencari adiknya yang terpisah dalam kerumunan. Hatinya berdegup kencang, matanya menangkap setiap gerakan di jalan yang kini dipenuhi debu dan api. Ia harus menemukannya sebelum terlalu terlambat, karena setiap detik berarti hidup dan mati. Di luar kota, suara ancaman datang dari radio Lebanon. Hizbullah memperingatkan akan balasan jika serangan ini terus berlanjut. Ketegangan melintasi perbatasan, mengirim gelombang kekhawatiran ke seluruh kawasan. Dunia menatap dengan cemas, namun bagi mereka di Gaza, kekhawatiran itu nyata dan langsung. Malam mulai turun. Namun nyala api dari ledakan dan lampu kendaraan yang terbakar membuat langit tetap terang seperti siang yang gelap. Warga yang selamat berkumpul di tempat perlindungan, saling menguatkan dengan doa. Di tengah kepanikan, satu hal jelas di hati mereka, harapan untuk bertahan hidup tidak boleh padam. Gelapnya malam tidak mampu menutupi suara ledakan yang masih menggema dari pinggiran kota Gaza. Setiap dentuman seperti pukulan yang menghancurkan hati dan tubuh. Warga yang selamat menatap langit, menyadari bahwa malam ini tidak akan membawa ketenangan sama sekali. Yasin masih berlari di antara reruntuhan. Matanya lelah namun tekadnya kuat. Ia memanggil nama adiknya berkali-kali, berharap suara itu bisa menembus kebisingan bom dan tangisan orang. Setiap lorong yang ia lewati seperti labirin, menyimpan bahaya yang tak terlihat. Di sisi lain kota, seorang dokter muda bernama Laila berusaha mengevakuasi korban ke tempat aman. Tangannya penuh darah, wajahnya kotor, namun matanya tetap fokus. Ia tahu setiap nyawa yang terselamatkan adalah kemenangan kecil di tengah kehancuran besar. Radio Lebanon kembali mengudara, menyebarkan ancaman Hizbullah dengan suara tegas. Dunia mendengarkan dengan cemas, tapi bagi warga Gaza, suara itu adalah pengingat bahwa konflik ini jauh dari selesai. Ketegangan bukan hanya di kota mereka, tapi juga di hati setiap orang yang mendengar berita itu. Di sebuah gang sempit, Yasin akhirnya menemukan jejak adiknya. Namun yang ia lihat bukan wajah yang familiar, melainkan tubuh adiknya yang terjatuh di puing-puing bangunan. Air matanya tumpah, tapi ia harus tetap tegar. Ia menarik adiknya, berharap masih ada secercah harapan untuk bertahan. Di langit, pesawat tempur kembali melintas dengan suara yang menderu. Lampu-lampu bom yang jatuh menciptakan bayangan menakutkan di dinding reruntuhan. Suasana menjadi seperti neraka yang turun ke bumi,
meninggalkan rasa takut yang mendalam bagi setiap jiwa yang tersisa. Tengah malam tiba, namun suara ledakan tak juga reda. Warga berkumpul di tempat perlindungan, berdoa dengan suara lirih namun penuh harapan. Mereka sadar, malam ini hanya awal dari ujian panjang yang belum pasti ujungnya. Di dalam hati mereka, satu kata berulang, bertahan. Keesokan paginya, kota Gaza masih diselimuti asap dan debu. Suara sirine yang terus meraung menjadi alarm bagi siapapun yang berani keluar rumah. Warga yang selamat mencoba menatap kehancuran di sekeliling mereka. Namun mata mereka segera menangkap bayangan baru, pasukan Israel yang semakin mendekat. Di markas kecil sipil, Laila dan beberapa relawan sibuk menyiapkan obat-obatan dan makanan. Mereka tahu persediaan yang ada terbatas, sementara korban terus berdatangan. Setiap langkah terasa menegangkan karena tidak ada yang tahu kapan ledakan berikutnya akan mengguncang tempat mereka. Yasin berhasil membawa adiknya ke tempat aman sementara. Nafas mereka tersengal, tubuh mereka kotor dan lelah. Namun ada rasa lega kecil karena setidaknya mereka masih hidup untuk saat ini. Namun rasa aman itu segera terkoyak ketika suara pesawat tempur kembali terdengar mendekat dari arah selatan. Di perbatasan Lebanon, Hizbullah mulai memobilisasi pasukan mereka. Peringatan yang disampaikan melalui radio menjadi lebih serius, menandakan kemungkinan konflik lebih luas. Dunia internasional mengawasi dengan cemas, sementara warga Gaza tidak punya waktu untuk menunggu bantuan. Di jalanan, kelompok sipil mencoba mengevakuasi warga yang terluka. Setiap langkah diiringi doa, setiap detik diisi ketegangan. Sementara itu, Yasin merasa ada sesuatu yang lebih besar mengancam selain ledakan bom. Suara ancaman dari selatan menambah berat beban di hatinya. Langit Gaza berubah menjadi gelap seiring asap dan debu yang menumpuk. Ledakan dari arah selatan menimbulkan guncangan baru, membuat bangunan yang tersisa bergetar. Warga yang bersembunyi menahan napas, menyadari bahwa ancaman ini bukan sekadar serangan, tapi pertanda konflik yang bisa meluas kemana saja. Malam hari semakin dekat, namun ancaman dari udara dan darat membuat mereka tetap waspada. Doa-doa terdengar di setiap sudut tempat perlindungan. Tangan terkepal ke langit memohon perlindungan. Di tengah ketakutan dan kehancuran, satu hal tetap hidup, tekad untuk bertahan dan menghadapi malam yang penuh ancaman. Hari itu langit Gaza kembali berubah merah oleh ledakan yang tak henti-hentinya. Asap membumbung tinggi, menutupi sinar matahari, dan membuat udara panas terasa seperti bara. Warga yang selamat menatap kehancuran, sadar bahwa kota mereka hampir hancur total. Yasin memegang erat tangan adiknya, berlari di antara reruntuhan sambil mencari perlindungan yang aman. Setiap detik adalah ujian, setiap langkah bisa membawa mereka pada bahaya baru. Namun di matanya terpancar tekad yang tidak tergoyahkan, tidak peduli seberapa besar ancaman di depan. Laila dan tim relawan terus bekerja tanpa henti. Mereka membawa korban ke ruang darurat-darurat, menenangkan yang trauma, dan mengatur suplai yang sangat terbatas. Wajah mereka kotor, tubuh mereka lelah, namun hati mereka tetap teguh. Mereka tahu, dalam kekacauan, nyawa manusia adalah yang paling berharga. Dari arah selatan, ledakan semakin dekat. Pesawat tempur Israel melancarkan serangan yang lebih intens, sementara peringatan Hizbullah dari Lebanon menambah ketegangan di udara. Gelombang ancaman ini menembus langit Gaza, seolah menghancurkan setiap rasa aman yang tersisa. Di tengah reruntuhan, Yasin menemukan sebuah keluarga yang terjebak di bawah bangunan runtuh. Tanpa ragu, ia menolong mereka satu persatu, menahan rasa takut yang hampir melumpuhkan tubuhnya. Di saat yang sama, suara ledakan semakin dekat, membuat udara terasa berat dan panas. Malam pun tiba, namun suara sirine dan ledakan tetap menggema. Warga yang selamat berkumpul di tempat perlindungan, saling menguatkan dengan doa. Setiap orang menundukkan kepala, memohon perlindungan kepada Allah dari ancaman yang tak kenal ampun ini. Ketegangan tidak pernah reda. Gaza dan Lebanon berdiri di ambang badai yang tak pasti. Namun di antara reruntuhan dan kehancuran, satu hal jelas, manusia tetap berusaha bertahan, berdoa, dan menjaga harapan meski dunia di sekitarnya runtuh perlahan. Cerita ini sepenuhnya fiktif,
dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Jika kalian merasa cerita ini menarik atau memberi pelajaran, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya.